Kang Dede, saya persilakan. Mohon fokus ke situ dulu, Kang Dede. Terima kasih, Ketua. Yang kami hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu, DKPP, dan juga Wamendagri, teman-teman semua. Saya mungkin fokus yang pertama adalah tentang PKPU. Kami dari fraksi Demokrat sepakat mengikuti aturan main yang ada. Artinya ketika dari sisi anggaran, dari sisi aturan undang-undang memang waktu yang diminta adalah sesuai dengan tahapan-tahapan, maka kami lebih prefer di bulan September. Mengapa? Karena Agustus itu banyak perhelatan nasional. Dan pasti kegiatan-kegiatan pada saat itu ada 17 Agustusan, belum lagi yang lainnya hari olahraga dan sebagainya. Khawatirnya itu juga nanti akan mengganggu kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir masukan dari kawan-kawan sangat berarti sekali. Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir kita rapat. Sementara proses tahapan pilkada masih berlanjut. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kawan-kawan semua, karena kita ditempatkan di Komisi 2 ini secara tidak langsung, mandat dari semua partai agar kita ikut mengawal dan mengawasi jalannya pilkada. Maka seyogyanya kami sarankan, proses walaupun kita reses, apabila sewaktu-waktu jika perlu kita rapat, kita minta izin untuk rapat. Dan itu biasa dilakukan oleh komisi-komisi lain. Jika ada hal-hal yang memang perlu dirapatkan, walaupun dalam keadaan reses, kita minta izin kepada pimpinan DPR untuk kita melakukan rapat. Terutama terkait dengan PSU yang akan terjadi di tanggal 6 ya, kalau salah ya, 7. Berarti hanya tinggal beberapa hari lagi. Dan itu hanya ada di 2 kabupaten kota. Sementara usulan PSU itu sangat banyak sekali. Tapi yang akan dilakukan PSU hanya 2. Tentu ini juga akan jadi pertanyaan. Berikutnya yang saya juga sarankan, memang benar tadi disampaikan kawan-kawan juga, kita harus mengevaluasi, tetapi kalau untuk mengevaluasi nanti dilakukan setelah selesai pilkada, tentu itu akan telat. Oleh karenanya, kami akan meminta terutama kepada Bawaslu, di Bawaslu itu ada laporan sekitar 260 lebih kalau nggak salah ya. Yang baru ditindaklanjuti adalah 100 sekian. Nah, karena begitu banyaknya laporan, kami mengharapkan kalau bisa sebelum Januari, semua laporan-laporan ini bisa diselesaikan. Kenapa? Karena sebagaimana disampaikan tadi, kejadiannya ada, saksinya ada, tetapi karena Perbawaslu mengatakan ada waktu yang harus selesai, lalu kemudian bukti yang tidak tepat, maka biasanya itu tidak ditindaklanjuti. Nah, kita akan evaluasi secara keseluruhan, tentu harus melalui revisi undang-undang. Tetapi kalau yang existing saat ini, kita minta kawan-kawan Bawaslu, tolong nggak usah kemana-mana dulu. Kalau perlu nggak perlu Natalan dulu, nggak usah tahun baruan dulu, selesaikan dulu. Semua masukan-masukan dari daerah. Termasuk dari Wamendagri ini saya minta izin juga. Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi. Bahkan ada sekda yang jelas-jelasan memberikan voice note kepada semua ASN untuk mendukung salah satu paslon, tapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya teringat dulu di dalam rapat ini saya mengatakan MK sudah menjelaskan bahwa apabila ada penyelenggara, ada ASN, Bahalurah, kepala desa yang terbukti melakukan mobilisasi ataupun juga keberpihakan, harus terkena sanksi. Sanksinya itu kalau tidak salah ada bentuk hukuman, ada bentuk pidana. Nah, saya belum melihat dari Mendagri memberikan sanksi. Yang malah yang memberikan sanksi KPK melakukan OTT. Tetapi ini kalau perlu harus kita lakukan bersama karena ini sudah jelas, sudah terlihat dan masyarakat menyaksikan secara langsung baik itu di media sosial maupun di pemberitaan. Jadi kawan-kawan saya mengepil sekali lagi, jika perlu di dalam masa reses ini kita bisa melakukan rapat terkait dengan evaluasi ini. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.